Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 29. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Anak laki-laki itu berlari di bawah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip, terus berlari hingga ke sungai setelah keluar dari kota kecil itu. Meskipun saat itu malam, Chen Pingan tidak berlari lebih lambat daripada saat siang hari. Ketika dia tiba, dia sengaja menghindari jembatan tertutup tempat airnya berada. Bagian sungai itu jauh lebih dalam daripada bagian lainnya. Sebaliknya, ia memilih bagian sungai yang hanya sedalam lutut sebelum melepaskan keranjang dan membungkuk untuk mengambil keranjang bambu kecil yang tersembunyi di dalamnya. Ia mengikatkannya di pinggangnya sebelum melepas sepatu dan menggulung celananya. Setelah melakukan semua ini, ia baru masuk ke sungai untuk mencari kerikil. Luka di tangan kirinya masih menyebabkan rasa sakit yang menusuk, jadi wajar saja jika tangannya tidak bisa dibasahi air. Alhasil, ia hanya bisa menggunakan tangan kanannya untuk menyaring bebatuan di dasar sungai. Kenyataannya, akan lebih mudah untuk mengumpulkan kerikil dari tepian sungai yang kering. Namun, seperti yang dikatakan Liu Xianyang, kilo kerikil ini akan sangat berkurang karena terkena angin dan sinar matahari. Sekarang Chen Pingan secara kasar memahami rahasia mereka berkat Ning Yao, ini tidak sulit untuk dipahami. Dia merasa kerikil ini seperti tanah yang telah dicicipinya saat melintasi pegunungan bersama Pak Tua Yao. Meskipun tanahnya tampak biasa saja, jarak satu gunung saja dapat menyebabkan rasanya benar-benar berbeda saat dimasukkan ke dalam mulut. Pak Tua Yao menyebutnya sebagai pohon bergerak saat mati, dan manusia bergerak saat hidup, sementara tanah yang dipindahkan dari rumah mereka berubah menjadi patung yang ditaruh tinggi. Begitu tanah dipindahkan dari habitat aslinya, rasanya akan berubah dengan sangat cepat. Sungai itu tidak memiliki nama. Ada berbagai macam kerikil yang terdampar di sungai itu, beberapa sebesar kepalan tangan dan yang lainnya sebesar ibu jari. Namun, penduduk kota kecil ini dari generasi ke generasi sudah terbiasa melihat kerikil berwarna-warni itu, jadi wajar saja jika mereka tidak menganggapnya sebagai barang langka atau berharga. Jika seseorang mengumpulkan kerikil-kerikil itu dan membawanya pulang, mereka pasti akan ditertawakan dan dicemooh sebagai orang yang tidak punya pekerjaan lain. Jika mereka punya banyak waktu luang dan tenaga, bukankah mereka akan lebih baik jika bekerja di ladang? Bukankah mereka akan menjadi orang-orang bodoh? Sambil membungkuk di sungai, Chen Pingan terus membalik-balikkan badan dan menyingkirkan batu-batu besar di dasar sungai. Ia telah mengumpulkan 7 atau 8 kerikil dan menaruhnya di keranjang bambunya. Ukuran dan warnanya bervariasi, beberapa kerikil tampak berwarna jingga kemasan seperti jeruk keprok di musim gugur, sementara yang lain tampak putih dan halus seperti kulit bayi. Ada juga kerikil yang sangat hitam pekat sehingga hampir bersinar, dan kerikil yang tampak seterang bunga persik merah besar. Tidak ada 2 kerikil yang tampak sama. Sebagian besar kerikil yang disebut sebagai kerikil empedu ular oleh penduduk kota kecil itu tidak besar. Akan tetapi, semuanya cukup halus dan berat saat dipegang. Jika seseorang memegangnya di bawah sinar matahari pada siang hari, atau di depan cahaya lilin pada malam hari, urat-urat seperti sutra di dalam kerikil akan menjadi sangat bening, tampak seperti ikan yang meliuk-liuk. Jika memegang kerikil lebih jauh, bagian luarnya akan berkilau seperti sisik ikan dan ular. Setelah sekitar 2 jam, Chen Pingan telah menghabiskan sebagian besar keranjang bambu yang diikatkan di pinggangnya. Ia kembali ke tempat ia meletakkan keranjang besar dan sandal jeraminya. Ia kemudian berjalan ke tepi sungai untuk mengambil beberapa genggam alang-alang, meletakkannya di dasar keranjang sebelum memindahkan kerikil satu persatu. Dengan sandal jerami di satu tangan, keranjang bambu di pinggangnya, dan keranjang besar di punggungnya, ia berjalan ke bagian lain sungai sebelum sekali lagi meletakkan sandal jerami dan keranjang besarnya. Ia kemudian memasuki sungai dan terus menyaring kerikil dan batu. Setelah mengisi setengah keranjang bambu, Chen Pingan menegakkan punggungnya dan menatap langit berbintang, berharap dapat melihat sekilas bintang jatuh yang menerangi langit malam. Namun, jelas bahwa ia tidak akan seberuntung itu malam ini. Setelah sadar kembali, Chen Pingan terus mengandalkan cahaya redup bintang-bintang dan penglihatannya yang sangat bagus untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang tamak. Setiap kali ia menemukan kerikil yang memuaskan, ia akan merasakan kegembiraan yang tulus dari lubuk hatinya. Bagi anak muda itu,
Setiap kerikil adalah kerikil harapan. Sebelum dia menyadarinya, Chen Pingan telah mengisi sebagian besar keranjang bambu itu. Ada sekitar 80 kerikil, yang terbesar bahkan lebih besar dari kepalan tangannya. Warnanya juga sangat menarik perhatian, tampak seperti bola darah berwarna merah terang yang tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Hampir tidak ada cacat atau retakan pada kerikil besar itu. Chen Pingan memanjat tepi sungai dan menuju ke bagian sungai berikutnya. Pada saat yang sama, ia mengutak-atik kerikil empedu ular berukuran sedang. Warnanya hijau muda, bahkan lebih muda dari tembikar hijau plum di kota kecil itu. Kerikil itu juga halus dan bulat, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Chen Pingan langsung menyukai kerikil ini. Ia berjalan menuju tebing batu hijau besar di tepi sungai. Selama hari-hari musim panas yang terik, anak-anak kota kecil itu sering datang ke sini untuk mandi. Air di bawah tebing itu sangat dalam, dengan bagian terdalamnya sedalam 2 Chen Pingan. Kedalaman ini hanya sedalam bagian terdalam sungai, yaitu area di bawah jembatan tertutup. Mereka yang ahli dalam air senang datang ke sini untuk melihat siapa yang bisa bertahan di bawah air paling lama. Chen Pingan memilih daerah ini karena ia menemukan banyak kerikil empedu ular di lubang bawah air saat mandi di sini bersama Liu Xian yang sebelumnya. Untuk memamerkan keahliannya suatu kali, Liu Xian yang sengaja menyelam ke bawah dan kembali dengan kerikil empedu ular besar di bawah ketiaknya. Chen Pingan ingat bahwa kerikil empedu ular itu setidaknya sebesar kepala Guken. Kerikil itu berwarna putih dan tembus pandang, dan orang bahkan dapat melihat garis-garis merah samar dan titik-titik di dalam kerikil itu. Seolah-olah itu adalah daun bunga yang telah membeku di dalamnya. Saat itu, Liu Xian yang merasa telah mencapai sesuatu yang hebat, jadi dia meminta Chen Pingan untuk membantunya membawa kerikil besar itu pulang. Namun, setelah tiba di kota, bocah jangkung dan besar yang selalu berubah pikiran itu merasa ini membosankan, jadi dia menyuruh Chen Pingan untuk menangani kerikil besar itu sendiri. Tepat setelah tiba di lorong vas tanah liat, Chen Pingan mendapati tetangganya Zigui mengikutinya dari belakang. Dia tetap diam, tetapi matanya terus menatap kerikil empedu ular besar di tangannya. Bahkan, ekspresinya seperti ekspresi Chen Pingan saat melihat roti isi daging yang dijual di lorong bunga aprikot. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena tidak mampu menahan tatapan tajamnya, Chen Pingan akhirnya memilih untuk memberikan kerikil itu kepadanya. Namun, dia tidak mampu membawanya, dan dia hampir menjatuhkannya di kakinya. Jadi, Chen Pingan memutuskan untuk membawanya ke halaman Song Jixin untuknya. Mengenai di mana kerikil ini sekarang, Chen Pingan sama sekali tidak tahu. Kerikil itu bening dan tembus pandang bagaikan air, di tengahnya ada hiasan merah yang berkibar-kibar seperti daun-daun bunga yang mengapung. Ini seperti bunga persik yang subur dan hijau setelah hujan turun di Peach Leaf Alley. Sekalipun Chen Pingan belum pernah memahami nilai dan sifat misterius kerikil-kerikil ini sebelum hari ini, dia tetap merasa bahwa kerikil itu sangatlah indah dari lubuk hatinya. Chen Pingan mendesah dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sekitar 30 meter jauhnya, di atas tebing batu hijau, duduk seorang gadis muda berpakaian hijau yang pipinya menggembung karena makanan. Namun, dia tetap saja memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Pikiran pertama Chen Pingan adalah bahwa gadis muda ini kemungkinan besar telah mati kelaparan di kehidupan sebelumnya. Karena itulah dia masih sangat lapar di tengah malam. Chen Pingan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk tidak melanjutkan. Ia takut merusak suasana hatinya saat ia makan. Namun, ia juga tidak berbalik untuk pergi. Lagi pula, ia telah memutuskan untuk menyelam ke dalam lubang itu untuk mencoba peruntungannya malam ini. Ia akan membawa 1 atau 2 kerikil setiap kali, dan selama ia bertahan, ia akhirnya akan berhasil. Bagaimanapun, kerikil empedu ular di lubang ini lebih besar dan lebih berkilau daripada yang ada di area lain di sungai. Chen Pingan tidak sebaik Liu Xianyang, tetapi dia juga bukan penyelam yang buruk. Namun, yang mengejutkannya, gadis muda itu mengambil makanan lain dari sampingnya setelah menghabiskan apa yang ada di tangannya, tanpa berhenti sedetik pun. Pipinya terus-menerus berisi dan menggembung. Berpikir bahwa ia perlu menghabiskan lebih banyak energi untuk menyelam sebentar lagi, Chen Pingan berbalik dan meletakkan keranjang kerikil yang berat itu. Namun, dia telah meremehkan kemampuan pendengaran gadis muda itu. Meskipun tindakannya telah dilakukan dengan hati-hati, telinga gadis muda itu segera menjadi waspada, dan tatapannya segera menyapu. Chen Pingan juga tidak bisa menyuruhnya makan perlahan, jadi dia hanya bisa memandangnya dengan senyum canggung di wajahnya. Gadis muda itu tampak sedikit linglung, dan setelah bersendawa 2 kali, seolah-olah dia tidak sengaja tersedak makanan. Dia buru-buru menegakkan punggungnya dan menggunakan tangannya untuk menepuk dadanya dengan kuat. Pada saat inilah Chen Pingan menyadari bahwa dia masih sangat muda. Meski begitu,
Pemandangan di bawah lehernya benar-benar megah dan megah. Tidak kalah dengan wanita yang telah membesarkan banyak anak. Pakaiannya sangat melar di bagian dada. Chen Ping'an buru-buru menarik kembali pandangannya, tak sedikit pun pikiran kotor terlintas di benaknya. Baru pada saat itulah gadis muda itu tiba-tiba teringat bahwa dia punya sebotol air. Dia tidak lupa memunggungi Chen Ping'an sambil meneguk air dalam jumlah banyak. Napasnya langsung menjadi lebih lancar. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak anak laki-laki itu. Yaitu, bahan pakaian gadis muda ini pasti sangat mahal. Kalau tidak mungkin pakaian itu bisa menahan tekanan yang begitu besar. Gadis muda berpakaian hijau itu terus menikmati makanannya. Namun, sekarang dia jauh lebih terkendali, dan pipinya juga tidak menggembung seperti itu. Sebaliknya, kepalanya menunduk saat dia menggigit kecil makanan ringannya. Sesekali, dia melirik sekilas ke arah anak laki-laki aneh dari kota kecil itu. Matanya seperti bunga persik, dan alisnya juga sedikit melengkung ke atas, membuatnya tampak seperti roh rubah muda. Seolah-olah dia bertanya kepada anak laki-laki itu lewat matanya, "Ada apa?" "Teruskan saja." Chen Ping'an memasang ekspresi tak berdaya sambil menunjuk ke arah air di bawah tebing batu hijau dan berteriak, "Aku tidak akan lewat. Aku ingin masuk ke sungai dari sana." Gadis muda itu tetap diam sambil menatap anak laki-laki kurus itu. Chen Ping'an buru-buru mengambil kerikil dari keranjangnya dan menjelaskan, "Saya akan mengumpulkan beberapa kerikil dari sana." Seolah tiba-tiba teringat sesuatu yang penting, gadis muda itu tiba-tiba mengangkat jarinya ke mulutnya, memberi isyarat agar Chen Ping'an diam. Dia kemudian berjalan mendekat, jelas memberi ruang bagi Chen Ping'an untuk melewatinya. Dia tidak akan menghalangi Chen Ping'an sekarang. Chen Ping'an tidak punya pilihan selain mengambil keranjangnya dan memberanikan diri untuk berjalan ke sana. Untungnya, tebing batu hijau itu cukup luas, cukup untuk menampung belasan orang. Selain itu, gadis muda itu sudah bergeser ke samping, dan kakinya tidak lagi terentang di tengah seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia duduk dengan kaki disilangkan, dengan tas yang berisi berbagai macam makanan penutup dan camilan di pangkuannya. Ini adalah tumpukan makanan kecil. Saat ini, dia baru menghabiskan sebagian kecil dari tumpukan makanan ini. Chen Ping'an meletakkan sandal jerami, keranjang besar, dan keranjang bambu di tanah. Awalnya ia ingin menyelam tanpa baju, terutama karena saat itu malam hari. Namun, itu bukan pilihan sekarang. Lagi pula, ada seorang gadis muda yang tidak dikenalnya duduk di sebelahnya. Bahkan jika gadis itu tidak berteriak, Chen Ping'an akan tetap mematahkan kakinya jika orang tua dan tetuanya melihat atau mendengar tentang ini. Itu akan menjadi nasib yang sangat menyedihkan dan tidak pantas. Setelah mencapai tepi tebing batu, Chen Ping'an tiba-tiba melompat ke depan dan menyelam ke dalam lubang yang dalam. Tidak lama kemudian ia muncul kembali dengan sebuah kerikil seukuran telapak tangan. Namun, sayang sekali itu bukan kerikil empedu ular. Chen Ping'an hanya bisa menyeka wajahnya dan menyelam lagi. Setelah 3 kali mencoba, ia akhirnya berhasil mendapatkan kerikil empedu ular berwarna hijau tua. Chen Ping'an basah kuyup saat ia memanjat kembali ke tebing batu dan meletakkan kerikil empedu ular ke dalam keranjangnya. Ia kemudian menyelam lagi ke dalam air. Dari awal hingga akhir, gadis muda itu terus membelakanginya, sibuk melahap camilannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Chen Ping'an telah mengumpulkan 7 atau 8 kerikil empedu ular. Kecuali yang pertama tampak agak kusam, kerikil lainnya semuanya besar dan cemerlang. Namun, saat ia kembali sebelumnya, tidak ada kerikil empedu ular di tangannya. Sebaliknya, ada seekor ikan yang panjangnya sama dengan telapak tangannya. Orang-orang di kota kecil itu menyebut jenis ikan ini sebagai ikan batu tulis, dan ini karena ikan ini suka bersembunyi di bawah batu tulis ketika mereka bertemu dengan orang. Ikan ini sangat lezat, dan secara umum, panjangnya hanya sepanjang jari seseorang. Sangat jarang melihat ikan batu tulis sebesar yang ada di tangan Chen Ping'an. Sebenarnya, Chen Ping'an telah menangkap beberapa ikan ini saat mencari di antara batu dan kerikil sebelumnya, tetapi ia memilih untuk melepaskannya untuk mengumpulkan beberapa kerikil empedu ular. Namun, kali ini, sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benaknya. Mengapa ia tidak menangkap selusin ikan dan membuat sup ikan untuk Ning Yao besok? Itu juga akan cukup menyenangkan, bukan? Setelah kembali ke pantai, Chen Ping'an dengan santai melemparkan ikan itu ke dalam keranjang bambu. Saat kedua kalinya ia muncul kembali dengan seekor ikan, ia tiba-tiba menemukan gadis muda itu berjongkok di samping keranjang bambu dan memandangi ikan yang kesepian di dalamnya. Ia dapat melihat pancaran dan energi di wajahnya, dan ekspresinya identik dengan ekspresi yang ditunjukkan Zigui saat ia menatap kerikil besar di tangannya saat itu. Chen Ping'an melemparkan ikan batu tulis kedua ke dalam keranjang bambu.
Gadis muda itu perlahan mendongak. Sementara itu, anak laki-laki bertelanjang kaki itu telah berbalik dan memasuki sungai lagi. Setelah mendengar anak laki-laki itu menjatuhkan diri ke dalam air, gadis muda itu segera meraih seekor ikan dengan masing-masing tangan, menatap tubuh mereka yang menggelepar dan berkata sambil mengangguk serius, betapa mengesankan. Gadis muda berpakaian hijau itu tahu bahwa ada banyak hal aneh di kota kecil itu. Misalnya, rantai besi yang tergantung di sumur di Apricot Blossom Alley entah sudah berapa lama. Di dekatnya, jembatan beratap itu sebenarnya dulunya adalah jembatan lengkung batu berusia 3000 tahun. Di bawahnya ada pedang besi yang berkarat. Ujung bilahnya menunjuk ke kolam hijau tua yang tampaknya tidak memiliki dasar. Ada juga gapura kepiting dengan 12 kaki, patung tanah liat yang jatuh dan pecah di dekat aula leluhur, gunung porselen di utara yang dipenuhi dengan tembikar pecah yang gagal lolos pemeriksaan petugas pengawas tungku, dan seterusnya. Sebenarnya, dia tahu alasan dan rahasia di balik sebagian besar hal itu. Dia telah bepergian ke banyak tempat bersama ayahnya sejak usia sangat muda, sehingga dia benar-benar dapat dianggap sebagai seseorang yang telah melihat dan mengalami banyak keajaiban dunia. Namun, ketika Chen Pingan kembali dengan ikan ketiga, gadis muda yang sudah tidak membawa apa-apa itu masih berjongkok di samping keranjang bambu. Hanya saja dia masih diam-diam menyekat tangannya dengan pakaiannya. Dia mendongak ke arah anak laki-laki yang bertelanjang kaki itu, dan seolah-olah dia adalah orang biasa yang sedang menatap dewa. Chen Pingan merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan anehnya, jadi dia bertanya dengan suara tidak yakin, "Kamu ingin ikan ini?" Gadis muda itu tanpa sadar mengangguk dengan sungguh-sungguh. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memberikan 3 ikan ini kepadamu. Aku akan menangkap beberapa lagi nanti." Gadis muda itu berkedip sebelum tersenyum gembira. Ekspresinya yang gembira begitu memikat dan mirip seperti roh rubah.